Babu karahati ghamsil mutawaddi'i yadahu al-mashkuki fi najasatiha fil ina'i qabla ghusliha salasan. Ini bab menerangkan dimakruhkannya orang yang mau wudu mencelupkan tangannya, di mana tangan itu diragukan najis tidaknya itu sebelum dibasuh di luar kobok itu 3 kali. Itu langsung dicelupkan ke bak atau ke jeding mandi itu makruh ya, sebelum dicuci di luar. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, idza istayqadha ahadukum min naumihi fala yaghmis yadahu fil ina'i hatta yaghsilaha salasan fa innahu la yadri ayna batat yaduhu. Qala Syafi'i wa ghayruhu min al-ulama'i rahimahumullah ta'ala fi ma'na qawlihi sallallahu alaihi wasallam la yadri ayna batat yaduhu. Inna bukan ahla, anna ya. Aqulul qaul nya qala Syafi'i, jadi harus inna au hukiyat bil qaul halat ma'al halin kazurduhu wa inni du amal. Inna ahlal hijazi kanu istanjuna bil ahjari wa biladuhum haratun fa idza nama ahaduhum araga fala ya'manul na'imu ay yadufa yadahu aydawifa yadahu ala dzalikal mawdi'il najasi aw ala basratin aw qumalatin aw qadarin wa dzalik. Imam Syafi'i dan para ulama berkata tentang maksud daripada kata-kata Rasulullah ainabat la yadri ainabatat yaduhu, dia tidak tahu ke mana tangannya semalaman. Itu kata Imam Syafi'i begini, bahwa penduduk Hijaz itu Makkah, Madinah, Jeddah, Taif ya. Jadi Saudi dulu itu ya itu. Tapi ditambah ada Dhahran, ada Riyadh, ada Najran dan lain-lain. Itu kata Imam Syafi'i, penduduk Hijaz itu dulu beristinjaknya itu sering memakai batu, tidak air. Sedangkan negeri Hijaz itu adalah tropis, adalah negeri yang panas. Negeri Hijaz itu adalah negeri yang panas. Jadi apabila salah seorang dari orang-orang Hijaz itu tidur, maka pasti akan berkeringat. Kalau sudah berkeringat, maka orang yang tidur itu tidak menjamin keamanannya, bahwa tangannya dia akan dibawa keliling, akan diputar-putarkan ke bagian yang najis itu atau di kemaluannya itu, atau tangannya disentuhkan di kudis atau kurap atau jerawat yang berdarah, atau tinggi itu yang biasa menggigit seperti nyamuk ya, atau kotoran-kotoran yang lain, Makanya dianjurkan untuk dibasuh dulu sebelum dicelupkan ke bak air wudu. Fi hadzal hadits dalalatun li masail katsiratin min madhhabina wa madhhabil jumhuri. Minha annal ma'al qalila idza waradat alaihi najasatuhu wa in qallat wa lam tughayyirhu fa inha najasatuhu lianna alladhi ta'allaq bil yadi wa la yura qalilun jiddan. Wa kanat 'adatuhum isti'mal al-awanis saghiratil lati taghsuru an qullataini balla tugharibuhuma. Artinya hadis ini adalah sebagai dalil dari banyak masalah tentang madhab kita, di madhab kita, madhab Syafi'i dan madhab mayoritas ulama. Di antara masalah-masalah itu ialah bahwa air sedikit, artinya air yang tidak sampai 2 gula,
itu kalau kesentuhan najisnya yang datang ke air sedikit itu, maka najis itu bisa menajiskan air itu. Sekalipun najisnya sedikit, sekalipun tidak sampai merubah warna, bau dan rasanya. Jadi dinajiskan, air sedikit itu dinajiskan oleh najis yang menyentuh pada air itu. Kenapa? Karena najis yang melekat pada tangan dan tidak bisa dilihat terlalu sedikit, itu sangat sedikit sekali. Sedangkan kebiasaan orang Arab dulu adalah menggunakan wadah-wadah kecil, bag-bag kecil yang tidak cukup untuk diisi air 2 gula. Bahkan tidak mendekati 2 gula saja tidak bisa, apalagi 2 gula. Mendekati 2 gula tidak. Aminha al-farqu baina wurudil ma'i 'ala najasati wa wurudiha 'alaihi. Wa anna idza waradat 'alaihi najasatuhu wa idza warada 'alaiha azalaha. Di antara masalah-masalah fikih yang didalili oleh hadis ini ialah bahwa ada bedanya antara air yang datang pada najis, arti dikucurkan pada najis, dan sebaliknya najisnya yang dikucurkan pada air, najisnya yang dicelupkan pada air, itu beda. Bedanya ialah bahwa apabila najis itu yang menyentuh pada air, maka bisa jadi najis airnya, najis oleh najis itu. Tetapi apabila sebaliknya airnya yang mengalir pada najis itu, maka air itu bisa menghilangkan najis. Wa min hanal ghusla sab'an laisa 'amman fi jami'in najasati. Wa innama warada syar'u fihi fi wuluwil kalbi khasatan. Di antara ilmu-ilmu fikih oleh hadis ini ialah bahwa membasuh najis 7 kali itu tidak mutlak, tidak mukat semua najis harus 7 kali basuhan, tidak. Syara hanya menerangkan 7 kali itu hanya di jilatan kambing, hanya jilatan kambing yang harus 7 kali. Aminha anna mawdi'al istinja ila yadhuru bil ahjari bal yabqa najasan ma'fuwan anhu fi haqqis sholati. Di antara masalah-masalah fikih oleh hadis ini ialah bahwa bagian yang diistinja yang disucikan, digosok dengan batu itu tidak suci. Karena digosok dengan batu kemudian suci, tidak. Tetap najis, bahkan tetap najis tapi ma'fuun anhu, ditoleransi, diringankan walaupun najis, untuk sholat saja fi haqqis sholati. Jadi untuk disentuh tanpa ada ditempelkan tangan kita ke dubur yang diistinja dengan batu itu, ya najis tangan kita. Mina istihbabu ghusli najasati talasan La'annahu idza umira bihi fil mutawahhamati fa fil muhaqqaqati aula. Yang antara masalah-masalah yang berkaitan dengan hadis ini ialah bahwa membasuh najis 3 kali itu disunahkan. Membasuh najis 3 kali itu dianjurkan. Kenapa dianjurkan, disunahkan? Karena najis yang diduga saja, bukan diyakini. Mutawahhamah itu najis yang diduga najis saja dianjurkan 3 kali. Fafil muhaqqaqah aula, apalagi najis yang diyakini benar-benar najis, itu lebih aula, itu lebih disunahkan.
Amin istihbabul ghusli salasan fil mutawahhamati. Di antara masalah-masalah itu ialah dianjurkan membasuh najis 3 kali di najis yang diduga najis, tidak dipastikan najis, diduga saja. Itu 3 kali dianjurkan. Aminha an najasatal mutawahhamata yustahabbu fiha al-ghuslu wa la yu'athiru fiha ar-rasyu. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam qala hatta yaghsilaha wa lam yaqul hatta yaghsilaha aw yarushaha. Di antaranya ialah bahwa najis yang diduga najis itu dianjurkan, disunnahkan dibasuh. Tidak mengefek, hanya dipercikan. Najisnya dipercikan dengan air itu tidak ngefek, artinya tetap najis. Kenapa? Karena Rasulullah SAW, kata-kata Rasulullah hatta yaghsilaha. Rasulullah tidak mengatakan hatta yaghsilaha au yarushaha, tetapi hanya yaghsilaha. Jadi dipercikan saja, tidak suci. Amin istihbabul akhdhi bil ihtiyati fil ibadati wa ghairiha ma lam yakhruj an haddil ihtiyati illa haddil waswasati. Di antaranya yang masalah-masalah itu oleh hadis itu ialah dianjurkan lakukan melakukan kehati-hatian, baik itu ibadah atau selain ibadah. Da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Selama tindakan kehati-hatian itu tidak over, tidak keluar dari batas kehati-hatian sampai melampaui ke batas waswas, maka sudah tidak sunnah lagi kalau sampai ke batas waswas. Fil farqi bain al-ihtiyati wal waswasati kalamun tawilun awdahtu fi babil aniyati min syarhil muhadzabi. Untuk membedakan antara kehati-hatian dengan waswas, apa bedanya waswas dengan hati-hati? Itu pembahasannya panjang yang saya kupas. Pembahasan panjang itu di bab aniyah dari kitab Syarah Muhadzab, yaitu kitab Majmu'. Di kitab Majmu' saya terangkan perbedaan antara hati-hati dan waswas.